Pertama saya mau mengajak teman-teman untuk melihat dulu bahannya. Ini sepintas bahannya saja. Ya, sudah terlihat ya bahannya ya. Bahan ini temanya adalah peziarah harapan dalam pertobatan ekologis. Jadi memang apa namanya khusus kepada teman-teman OMK kita ikut apa yang sudah dicanangkan oleh panitia APP Keuskupan, kita ngikut temanya. Yang penting adalah intinya sebetulnya nanti kita akan mengeser ke teman-teman OMK. Bahan dari OMK itu tidak dalam bentuk buku, tetapi ini dalam bentuk apa namanya digital dan itu disesuaikan dengan handphone gitu ya. Jadi sekarang itu kan anak-anak kan sebenarnya kalau buat video kan berdiri, dibuat format berdiri gitu ya, supaya mengikuti mereka tuh nyamannya gimana. Jadi bukan lagi format tidur seperti ini, tapi format berdiri. Kurang lebih ini gambar di depannya. Kenapa memilih orang yang sedang naik perahu ya sebetulnya seperti menggambarkan peziarahan itu sendiri yang berjalan di tengah lautan begitu ya. Lalu ini kurang lebih sepintas ada kata pengantar, nanti bisa dibaca. File juga nanti akan saya kirimkan lewat Romo-Romo Paroki, lewat grup pendamping juga. Nah, akan ada 4 pertemuan ya. Ini kita mau melihat satu persatu dulu secara umum. Itu akan seperti ini, kurang lebih dinamikanya. Ini ada nyanyian pembuka, ada tanda salib, ada tema, sudah disediakan pengantarnya. Lalu nanti ada doa tobat, ada doa buku buka. Lalu setelah doa pembuka itu nanti ada bagian membaca dokumen dan membaca kitab suci. Nanti di bagian yang pertama, pertemuan pertama dan kedua, itu kita membaca dokumen. Dokumen dari Bulas Pes Non Confunded. Ya, itu sudah ada. Lalu setelah membaca dokumen, kita mau belajar. Sebetulnya dokumen itu tuh mau ngomong apa sih gitu. Jadi ini bahasa dokumen, lalu saya mencoba menjabarkan dari penjelasan itu. Setelah membaca dokumennya, sekarang dokumen itu dijelaskan ke dalam konteks orang-orang muda. Tuh, kurang lebihnya seperti itu. Baru kemudian nanti ada refleksi, doa umat dibuat secara pribadi, nanti spontan, silahkan disusun. Lalu ada juga kesempatan untuk mengisi kota APP, karena selama ini OMK mungkin jarang ya. Jadi yuk kita ber-APP dengan ikut terlibat dalam pengisian kotak ikut. Maka silahkan kalau paroki punya kotak khusus apa OMK meminta satu untuk kemudian nanti diisi dan dikumpulkan di akhir. Lalu doa penutup dan lagu penutup. Semuanya kurang lebih polanya begitu. Ya, polanya itu sama di pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Hanya nanti yang berbeda di pertemuan keempat. Ya, pertemuan pertama itu kita akan membahas soal ini, hutang ekologis. Jadi kita mau melihat soal masalah lingkungan hidup dan istilah hutang ekologis ini adalah istilah yang dipakai oleh Bula Space Non Confunding. Jadi kita mau belajar soal ini. Nanti akan saya jelaskan satu persatu lebih dalam. Pertemuan kedua kita akan belajar soal pertobatan. Ya, sebuah kata yang sudah sangat familiar, tetapi mungkin tidak hanya didengar, harapannya nanti dilaksanakan. Ini yang kedua, temanya adalah pertobatan. Yang ketiga, temanya adalah tahun Yobel, karena ini dalam konteks jubiliumnya. Maka kita nanti akan belajar tahun Yobel itu apa sih? Nanti Kina ini di bagian yang ketiga kita tidak membaca kitab suci apa Bula sebagai non konfundit, tetapi kita akan membaca kitab suci. Hanya nanti kitabnya silahkan membuka sendiri dari kitab suci silahkan, entah entah dari e-Katolik, entah dari kitab suci bukunya. Lalu kemudian ini penjelasannya.
Lalu yang terakhir adalah peziarah. Jadi pertemuannya itu yang keempat adalah ziarah bareng. Jadi pertemuannya itu dilakukan di tempat ziarah. Nanti akan saya tunjukkan. Kurang lebih itu bahannya. Nanti akan saya sampaikan selanjutnya. Bagian berikutnya, saya mau menjelaskan satu persatu soal apa namanya, soal dari masing-masing tema. Ya. Saya hanya highlight saja ya, nggak usah terlalu detail, karena bagi saya detail itu nanti bisa diperdalam di masing-masing kelompok. Ini highlight saja soal apa sih yang mau dibahas dari setiap masing-masing pertemuan. Pertama saya mau ngajak teman-teman untuk melihat konteksnya dulu. Jadi APP kita selama bulan Maret sampai April nanti itu konteksnya ada tiga hal. Yang pertama adalah ajakan pertobatan ekologis. Jadi memang menyentuh soal isu-isu lingkungan. Lalu yang kedua adalah konteksnya kita sekarang lagi di tahun jubileum, di mana orang-orang itu sudah marak di seluruh dunia itu merayakan tahun ini. Dan yang ketiga adalah di tahun jubileum ini kekasannya ada satu dokumen yang dikeluarkan oleh Vatikan yang namanya Bulla Spes Non Confundit. Nah, dalam konteks-konteks inilah sebetulnya OMK akan diajak untuk merenungkan perjalanan peziarahannya, terutama untuk memberikan harapan kepada sesama makhluk, terutama untuk ciptaan. Jadi nanti gerakannya, diskusinya akan di sekitar tiga konteks ini selama APP ke depan, terutama 4 pertemuan ke depan. Kita masuk satu persatu. Ya. Pertemuan pertama tadi judulnya adalah hutang ekologis. Jadi pertemuan ini mau mengajak teman-teman OMK untuk melihat secara lebih dalam apa yang dikatakan oleh Bulas Pes Non Confundit nomor 12 dan 16. Kenapa dua nomor ini yang saya pilih? Karena di dua nomor ini itu Paus Fransiskus secara khusus menyebut soal isu lingkungan hidup dan yang kedua menyebut secara khusus tentang orang muda. Jadi memang orang muda selain dokumen Kristus Vivit, di dokumen ini disebut secara khusus. Ada jubileum untuk orang muda, sapaan kepada orang muda yang saat ini sedang kehilangan harapan. Maka di pertemuan pertama sebagai pemanasan, OMK itu diajak untuk menyadari dirinya sebagai harapan gereja. Melihat kembali kisah penciptaan. Nanti teman-teman akan melihat bagaimana dalam pertemuan itu didampingi untuk melihat bagaimana sih sebetulnya bumi itu di, diciptakan dalam sebuah proses dan teman-teman juga akan disadarkan bahwa orang-orang muda ini juga sekarang itu ternyata punya isu, punya concern yang cukup besar pada isu-isu lingkungan, terutama juga untuk menolong sesama yang punya keprihatinan, punya kekurangan gitu ya. Jadi sebetulnya isu ekologis itu di kelompok orang muda itu bukan isu yang asing gitu ya. Mungkin di bagi kita itu agak membosankan, tetapi kalau mau melihat konteks yang lebih luas, justru orang-orang muda itu sekarang sedang sedang punya perhatian yang besar pada isu lingkungan. Itu yang terjadi di dunia. Nggak tahu ya kalau di Purwokerto, Keuskupan Purwokerto bagaimana, tetapi bahwa isu ini penting. Maka nanti di pertemuan pertama kita akan belajar soal kisah penciptaan dan bagaimana kita diajak untuk kembali ke tujuan awal orang-orang muda diciptakan sebagai makhluk sejahtera dengan Allah, yaitu merawat dan melestarikan bumi dari kitab Kejadian. Itu pertemuan pertama memang akan mengisi tentang apa ya orang muda, apa isu lingkungan. Pertemuan yang kedua eh, adalah pertobatan. Teman-teman, APP harus mau tidak mau itu
memang ngomong soal pertobatan. Namanya juga temanya pertobatan ekologis, memang harus ngomong soal pertobatan. Maka saya mengambil dua teks dari bulan nomor 18 dan 20 untuk membawa kita pada permenungan soal pertobatan. Dan pertobatan itu terjadi karena apa? Karena ada sebuah drama. Orang muda kan senang drama. Maka kita akan melihat adanya drama kematian Yesus, di mana dalam drama kematian Yesus itu ada sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Dan orang muda itu diajak untuk melihat drama itu, drama yang bagus itu. Ya, bagaimana orang mengalami perubahan karena kematian Yesus. Maka salah satu wujud dari buah melihat drama adalah perayaan Tobat. Selama ini saya tidak tahu bagaimana praktek pertobatan yang terjadi di paroki teman-teman masing-masing. Tetapi rasanya mari kita perlu memberi waktu untuk perayaan Tobat di APP kita. Bukan dengan ketakutan, keterpaksaan, tetapi damai. Pertobatan itu penting untuk nanti masuk ke pertemuan yang ketiga sebetulnya. Tentang meraih apa rahmat dari Yubelium ini. Maka nanti pertobatan yang kedua, di pertemuan kedua ini, konkretnya setelah pertemuan nanti teman-teman OMK meminta waktu ke Romo paroki masing-masing untuk ngaku dosa dalam satu momen bersama gitu ya. Nah, gitu. Dan saya sudah bilang ke Romo-Romo paroki untuk menyediakan waktu untuk mendengarkan pengakuan kalian, gitu, ya, untuk mengalami yang namanya pertobatan. Nah, nanti kekasannya adalah saya sudah ngomong ke Romo-Romo paroki, kalau bisa penitensinya itu juga sampai ke perilaku ekologis gitu ya. Misalnya kalau selama ini penitensinya itu doa Bapa kami, doa salam Maria. Misalnya penitensinya menyiram bunga, atau misalnya membuang sampah, gitu ya, mencari apa begitu ya. Soal isu-isu lingkungan itu bisa dilakukan sebagai bentuk penitensi nanti. Tapi jangan diprotes ya kalau misalnya nanti waktu ngaku dosa ramunya cuma ya nanti sebagai denda dosa penitensinya kamu berdoa Bapa kami, terus kalian jangan protes. Nah ini kok nggak ada buang sampahnya Romo gitu ya. Jadi kalau dikasihnya cuma suruh doa Bapa kami ya sudah disyukuri saja gitu ya. Jadi itu hanya anjuran, tidak harus tidak mutlak gitu. Jadi kalau misalnya Romo Romo paroki itu apa namanya meminta kalian untuk misalnya membuat gerakan ekologis lewat sederhana ya, lewat penitensi itu ya tolong dilakukan saja. Ini sebagai bagian dari perubahan gaya hidup yang lebih peduli kepada lingkungan. Itu pertemuan kedua. Nah, pertemuan yang ketiga adalah soal tahun Yobel. Jadi pertemuan ini mau mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana memperoleh rahmat tahun jubileum. Jadi tahun jubileum itu ada rahmatnya. Dan kita merayakan tahun jubileum itu enggak sekedar perayaan gitu ya. Ada sesuatu yang diperoleh. Gitu. Nah, apa yang diperoleh? Yang diperoleh adalah yang namanya pembebasan. Pembebasan itu kita akarnya itu di kitab Imamat bab 25 ayat 1 sampai 22. Maka nanti kita akan belajar soal itu. Pembebasan seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel yang kemudian direfleksikan lanjut oleh gereja. Nah, gereja mengembangkan rahmat pembebasan yang dialami oleh bangsa Israel itu dengan yang namanya indulgensi. Nah, indulgensi diperoleh kalau kita sudah mengaku dosa. Jadi, tadi ada kaitan antara pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Jadi, orang yang meminta indulgensi itu harus mengaku dosa, karena indulgensi adalah pembebasan dari hukuman-hukuman dosa yang sudah diakukan. Jadi kan ngaku dosa dulu. Misalnya saya ngaku dosa, saya berdosa nih. Dosa saya adalah eh, mencuri. Nah, dari akibat mencuri itu, saya tidak hanya berdosa, tetapi saya juga dihukum. Nah, ada hukumannya, ada sanksinya. Nah,
pengakuan dosa, sakramen tobat, itu saya diampuni. Ya, kamu saya ampuni dari dosa mencuri. Dah, jangan diulangi lagi ya. Tetapi sanksinya itu masih ada. Hukuman itu masih ada. Dan hukuman itu mempengaruhi hidup kita setelah kematian. Mau langsung masuk surga atau lewat api penyucian dulu gitu. Ya. Nah, untuk menghapuskan hukuman itu, mintalah indulgensi. Dan tahun jubilium adalah tahun untuk mendapatkan indulgensi. Indulgensi itu biasanya dimohonkan untuk orang-orang yang sudah mati. Tapi untuk tahun jubilium ini, itu indulgensi itu bisa dimohonkan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang mati. Maka nanti kalau misalnya teman-teman ziarah ke pintu suci, misalnya ke katedral Purworejo atau Tegal, itu teman-teman tidak sekedar keluar masuk itu ya. Ada sesuatu yang dimohonkan gitu. Jadi ada indulgensi yang di apa namanya dimohonkan untuk dimintakan kepada Allah agar dibebaskan kita dari hukuman-hukuman. Ya, jadi bersyukur bahwa di tahun ini teman-teman OMK diajak secara khusus untuk menerima rahmat pembebasan itu. Jadi nanti pertemuan ketiga kita akan ngulas soal ini. Nah, tawaran untuk orang-orang muda adalah ya sekarang mari kita jangan mikir seneng-seneng dulu, tapi mikir awake dhewe iki wis dosa lho ya. Yuk kita bertobat minimal di tahun ini kita mulai dari nol lagi gitu ya, dosa-dosanya dihapuskan, terus kemudian hukuman-hukuman dihapuskan gitu. Nanti tahun 2026 berdosa lagi ya, nanti kita nanti nunggu jubilium berikutnya untuk memohon indulgensi lagi gitu. Tapi buat di tahun ini kita mohon rahmat. Setelah itu mau minta mati langsung masuk surga ya, gitu saya. Ya. Tapi kalau bahwa setahun ini minta minta apa namanya minta rahmat itu menjadi sesuatu yang penting menurut saya. Ya. Jadi nanti di pertemuan ketiga dengan belajar soal tahun Yobel kita mau belajar soal indulgensi dan soal pembebasan. Tapi dasarnya adalah pertemuan kedua yang ngomong soal sakramentum. Lalu yang terakhir adalah pertemuan keempat adalah, nah sekarang di pertemuan keempat, kita mau praktek, ya. Jadi kalau yang pertama sudah belajar sakramen tobat, yang ketiga kita belajar indulgensi, sekarang yang keempat tuh kita mau praktek. Prakteknya apa ya? Mari kita bareng-bareng minta indulgensi itu, mempraktekkan indulgensi itu. Nah, sebetulnya dalam dokumen Vademecum, sebentar, saya stop screen dulu. Hmm, aduh, saya tidak punya. Oh, sorry. Stop. Halaman 21. Sebentar ya teman-teman, saya bukakan dulu. Ya, saya mau share screen lagi. Ya, sebetulnya keuskupan itu sudah mengeluarkan yang namanya vademecum. Itu cara untuk memperoleh indulgensi. Nanti teman-teman minta ke beberapa paroki mesti ada ininya. Ya, ini halaman 21 itu sudah dituliskan. Ini caranya mendapatkan indulgensi penuh. Nah, di sini itu sebetulnya Keuskupan Purwokerto itu ada beberapa cara untuk mendapatkan indulgensi penuh. Cara yang pertama adalah ziarah ke pintu jubilium. Ya, ada tiga, katedral, Purworejo, dan Tegal. Berbahagialah OMK yang ada di sekitaran sini. Jadi bisa menjadi sarana bagi teman-teman OMK untuk kemudian nanti istilahnya meraih indulgensi itu. Itu yang pertama, cara pertama. Cara yang kedua adalah mengunjungi tempat-tempat suci untuk memohonkan indulgensi gitu ya. Nah, nanti secara khusus orang muda di cara kedua ini
itu akan mengadakan perjumpaan bersama-sama di Gua Maria, Rumah Singgah Melung, ya, Rumah Singgah Maria Melung, tanggal 4 Mei. Sedang digodok oleh saya, Romo Juhas dan Romo Handi, soal gimana konsepnya pertemuan itu. Tapi ini menjadi salah satu cara untuk apa namanya mendapatkan indulgensi. Lalu apakah kalau misalnya teman-teman dari Medjasem, saya mau ke Gua Maria Medjasem saja, ya enggak apa-apa, tetap dapat indulgensi gitu. Jadi yang orang muda itu tidak cuma indulgensinya didapat di mana, di Melung gitu ya. Tapi bisa di Medjasem, bisa di Kaliore, bisa di Taruangro, ya, bisa di beberapa tempat-tempat, bahkan di Keuskupan Agung Semarang itu bisa ke mana, Ku Sendang Sono, bisa ke Kuningan kalau yang di utara misalnya. Jadi ada banyak cara untuk memperoleh indulgensi. Salah satunya adalah dengan kunjungan. Tentu dengan ada syarat-syarat lain yang nanti bisa kita pelajari. Lalu yang ketiga adalah dengan cara-cara karya kerahiman dan pengampunan dosa gitu ya. Jadi ini ada cara-cara misalnya ini disebutkan di sini mewujudkan semangat pertobatan dengan cara konkret poin D dengan murah hati dengan berpantang dengan menyumbang sejumlah uang kepada orang miskin, dengan mendukung berbagai karya dan seterusnya. Itu bisa untuk mendapatkan apa namanya rahmat indulgensi. Dan sekaligus yang terakhir adalah jika misalnya ini khusus untuk yang tidak bisa melakukan semuanya, masih bisa. Misalnya orang yang stroke, orang yang lansia, yang nggak bisa kemana-mana, atau teman-teman OMK yang saat ini sedang sakit keras, tidak bisa kemana-mana, itu tetap bisa dapat rahmat indulgensi. Tentu bukan langsung ke sini ya. Jadi kalau misalnya di ruangan ini ada Niko Hu, kalau Niko Hu males lalu mau langsung ambil ke sini ya jangan gitu. Jadi harus mengambil yang tiga dulu sebelumnya baru baru nanti ke sini gitu ya. Kalau misalnya sudah tidak mentok baru ke sini. Gitu ya. Maka apa yang mau dibuat di pertemuan yang keempat? Nah, di pertemuan yang keempat kita mau mengambil salah satu dari empat cara itu, yaitu cara yang pertama. Maka pertemuan keempat itu nanti saya mengajak semua teman OMK untuk melakukan ziarah ke tiga tempat. Itu ke mana? Ke katedral atau ke mana? Tegal atau ke Purworejo. Purworejo. Silahkan pilih, silahkan pilih. Lalu apa yang dibuat? Lakukanlah seperti yang sudah disiapkan oleh panitia setempat. Jadi tiga tempat ini tampaknya beda-beda cara berziarahnya. Nah, dah ikuti aja yang ada di sana. Kalau misalnya di sana ada jalan salib dulu ya ikuti gitu ya. Pasti teman-teman yang sudah saya meyakin ya kalau di sini hadir teman-teman dari HKY, teman-teman dari katedral, teman-teman dari Purworejo itu pasti sudah mempersiapkan kedatangan tamu-tamu untuk yang mau berziarah di situ dari semua kelompok. Mereka sudah paham. Tetapi saya pesan kepada teman-teman khususnya HKY, katedral sama mana Purworejo, kalian mungkin menerima tamu tapi jangan lupa kalian juga harus ziarah gitu. Jadi jangan sibuk jadi panitia tapi lupa untuk berziarah gitu ya. Jadi pesan saya itu. Nah, nanti di pertemuan yang keempat juga akan teman-teman akan istilahnya diajak untuk ikut terlibat dalam misa jubileum yang di Melung. Nanti saya sebutkan ya. Sebentar saya kasih lihat lagi yang bagian keempat dari pendalaman iman ini. Nah, ini ya, pertemuan keempatnya. Teman-teman OMK yang terkasih, kita akan dan seterusnya. Nah, pertemuan keempat mengajak semua untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu. Ini saya sudah menunjukkan ada vademecumnya, halaman berapa. Ini juga sudah ada petunjuknya. Nah, nih ya,
Yang mau dilakukan adalah ini, ziarah pintu Yubilium untuk pertemuan keempat. Maka misalnya di sini saya minta para peziarah silahkan memilih ya, salah satu tempat dan kemudian yang kedua mengikuti apa yang sudah ada di sana misalnya di sini ya, mengikuti rute yang disiapkan ya. Misalnya di dalam gereja melakukan aktivitas rohani ini semua sudah diatur oleh panitia lokal gitu ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya para peziarah itu menerima sakramen tobat. Nah, kan tadi di pertemuan kedua sudah bertobat, toh? Nah, maka ini menjadi satu rangkaian yang tidak boleh terpisahkan. Maka kalau bisa, yang ikut ziarah ini ya yang ikut pertemuan kedua gitu ya, menurut saya. Gitu ya. Karena itu satu kesatuan untuk memperoleh indulgensi. Nah, secara khusus nanti di bagian lain nanti pada hari Minggu tanggal 4 Mei itu akan ada pertemuan orang-orang muda sekeuskupan. Bentuknya seperti apa masih kami godok. Saya belum berani cerita karena masih mentah sekali. Selain itu ada syahadat. Nah, ini juga nanti ada mendoakan intensi Bapa Suci. Jadi ketika ziarah itu nanti ada doanya untuk mendoakan intensi Bapa Suci. Nanti akan ditunjukkan juga. Lalu setelah selesai berziarah belum selesai gitu ya, masih ada gerakan ini. Teman-teman boleh milih salah satu ya, melakukan karya amal kasih. Ya, nanti akan saya tunjukkan karya amal kasihnya apa. Ya, ini intensi Bapak Suci ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ziarahnya di bulan Maret, ya ini yang dimohon. Ketika berziarah, semoga keluarga yang mengalami krisis mampu menemukan pemulihan luka dan seterusnya. Kalau ziarahnya di bulan Mei nanti, semoga penggunaan teknologi baru tidak menggantikan relasi antar manusia. Kalau misalnya nanti OMK memutuskan ziarahnya nanti lah mau di bulan Agustus, tidak apa-apa. Tapi doanya ini milik semoga masyarakat yang anggotanya sulit untuk menghargai dan seterusnya. Ya, sampai di bulan Desember. Jadi mau ziarah di bulan manapun bisa, tapi doanya beda-beda sesuai intensi pausnya. Lalu terakhir, setelah selesai ziarah itu nanti teman-teman memilih satu dari ini, 7 aksi jasmani rohani. Aksi jasmaninya itu saya berbesar ya, biar lihat. Ya, teman-teman boleh milih memberi makan yang lapar. Jadi pulang dari ziarah itu mau ngasih makan satu saja juga nggak apa-apa. Ada yang lapar kasih sebungkus sego kucing ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting bahwa ada gerakan ini. Memberi minum yang haus, membelikan teh kotak apa teh desa apa. Mohon maaf teman-teman. Ada jadi baru saja mati lampu. Mohon. Jadi, oke. Yang terakhir ini tadi 7 aksi jasmani dan 7 aksi rohani. Eh, Jadi setelah selesai melakukan peziarahan, teman-teman membuat beberapa kegiatan yang bisa dibuat ya. Tadi ada memberi makan untuk
orang-orang yang lapar, memberi minum untuk yang haus, memberi pakaian yang telanjang, merengkuh orang asing. Nah ini kalau misalnya di tempat teman-teman ada mahasiswa-mahasiswa perantauan yang mungkin kebingungan bisa direngkuh. Siapa tahu Niko bisa menemukan jodohnya di situ. Lalu ada menyembuhkan orang-orang yang sakit, ya, kunjungan ke penjara, dan misalnya teman-teman membuat panitia khusus di paroki. Setiap ada orang yang meninggal OMK yang kubur itu boleh aja, ya. Itu akte jasmani yang terakhir mengubur yang meninggal, gitu ya. Belum ada loh selama ini tuh yang ngubur ke jenazah itu tua-tua itu sing nom-nom padahal bisa kuat ngotong peti itu yang misalnya membuat gerakan begitu sangat membantu keluarga yang berduka. Atau misalnya aksi rohaninya, pilih salah satu, memberi nasihat kepada yang bimbang, jadi bapak rohani gitu ya, memberi konsultasi, ya. Mengajar yang tidak tahu, menasihati para pendosa, itu ini juga bisa misalnya Niko melihat temannya salah, kamu salah, ayo ngaku dosa, kamu nggak boleh begitu, itu sudah aksi rohani, sudah bisa dapat indulgensi gitu ya. Ya. Menghibur yang sedih, mengampuni yang bersalah, menanggung dengan sabar mereka yang menyusahkan kita. Oh, ini bagus sekali ya. Menanggung dengan sabar mereka yang menyusahkan kita. Lalu berdoa kepada Allah bagi orang yang hidup dan yang sudah meninggal. Ini tujuh aksi rohani. Jadi itulah kegiatan yang akan kita lakukan nanti selama apa namanya beberapa waktu ke depan di APP. Bahan sudah saya berikan ke Romo Paroki. Nanti akan saya sampaikan juga di grup pendamping supaya nanti teman-teman bisa ambil bahan itu di sana dalam bentuk file. Begitu teman-teman, presentasinya cukup dari saya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, selesai, pulang kita. Tadi yang belum tercatat mana dia? Mejasem, Cilacap ada, Sidoarjo, Cilacap, Purwosari. Paham. Oke, kalau tidak ada, selesai. Empat kan? Tidak, masing-masing. Oh, katedral, silahkan. Unmute. Ya, selamat malam Romo dan teman-teman semuanya. Baik, izin bertanya, Romo terkait dengan sakramen tobat di pertemuan kedua ya, Mo ya. Oke, Hmm. itu tadi kan menjadi salah satu rangkaian untuk berziarah ke tempat-tempat ziarah pintu jubileum tersebut kan, karena masih satu rangkaian. Nah, apakah jarak dari pertemuan kedua ke pertemuan keempat, yaitu ziarah, itu terlalu lama tidak mau? Apakah itu masih masuk perhitungan bahwa dia sudah mengakukan dosa gitu? Karena kan sepengetahuan selama ini eh, pengampun apa namanya pengakuan dosa itu bisa dilaksanakan sehari sebelum berziarah atau dalam waktu yang berdekatan dengan ziarah gitu, Bu. Apakah tidak terlalu lama atau bagaimana? Meti sudah pengen mengaku dosa. Wah, sebentar, saya bukakan ya pertemuan yang kedua ini ya. Sebetulnya intinya itu kan kita mau mengadakan pertemuan dulu. Jadi di Ya. pertemuan kedua ini dibuatlah dulu pertemuan, begitu ya. Lalu apa yang buah dari pertemuan ini? Kita lihat dari pertanyaan refleksinya. Pertanyaan refleksinya adalah nih, kapan terakhir kalian ngaku dosa? Ya, ini jadi
lebih ke sharing dulu nih, sharing dulu. Kapan terakhir? Lalu ada nggak dosa-dosa ekologis yang ingin kamu akui? Catat dulu. Ada. Misalnya saya membunuh anjing saya gitu, untuk dimakan misalnya gitu. Atau saya membunuh bahwa ya, itu dosa-dosa seperti itu ya. Saya merusak alam dengan membuang sampah. Nah, lalu baru kemudian teman-teman silahkan mempertimbangkan. Jadi pengakuan dosa itu tidak harus setelah pertemuan kedua selesai gitu ya. Jadi carilah waktu khusus untuk meminta para romo untuk pelayanan sakramen tobat. Jadi bisa saja dibuatnya mendekati pertemuan yang keempat. Jadi sudah selesai terus sepakat dulu kapan mau kudusan, kapan mau ziarah. Kan teman-teman sudah punya gambaran kan bahwa di pertemuan keempat itu mau ziarah. Berarti sudah menyusun timeline harapannya teman-teman mendamping. Sebenarnya mau ziarah di hari Minggu tanggal tanggal berapa ya misalnya. Hari Minggu tanggal 23 tanggal 30 misalnya. Maka teman-teman pertemuan keduanya akan jatuh di tanggal 16 misalnya. Itu minggu kedua Prapaskah. Mungkin teman-teman akan menunda dulu, tidak langsung ngaku dosa, tetapi nanti nunggu dulu. Pertemuan ketiga dulu boleh, belajar dulu soal indulgensi, baru nanti di tanggal 28, 29 ngaku dosa dulu, baru 30-nya bareng-bareng ziarah ke pintu suci. Begitu. Jadi tidak harus pengakuan dosanya itu dilakukan saatnya setelah itu. Jadi setelah pengakuan dosa, setelah pertemuan kedua langsung romonya dipanggil aku ngaku dosa. Tidak harus begitu. Kecuali berikutnya mau langsung ziarah ya. Itu bisa dicek. Begitu ya, Mbak Meti. Semoga menjelaskan seperti itu. Jadi Baik. untuk pertemuan kedua lebih ke refleksi dulu. Dicatat dulu dosa-dosanya disimpan gitu ya. Dimasukkan dalam notes HP kalian masing-masing begitu. Seperti itu. Baik, sudah terjelaskan. Terima kasih, Romo. Terima kasih Mbak Meti, panitia inti, ketua panitia Weh, weh, siar. weh, 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 hop, 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 hop. Sudah. Loh, itu sudah ada yang di atas-atasnya lagi, tidak ada suaranya itu. Hei, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Purwosari itu angkat tangan. Mute, unmute, enggak? Oh, enggak, silang-silang. Kalau enggak ada, sudah kita cukup. Teman-teman, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Romo Bram, Oh, boleh, Mas Dio Purbalingga. itu yang di Melung sih kapan ya, Mo? Oh ya, dicatat Yang Pir dan kaum muda kan ya, Mo, temanya ya. ya. 4 Mei 2025 Minggu jam 10 pagi. Misalnya, Nah, itu apakah bisa dijadikan salah satu rangkaian dari aksi yang keempat tadi, yaitu permohonan indulgensi bahwa rasanya nanti teman-teman OMK se-Keuskupan Purwokerto akan hadir di sana untuk bisa ikut mengunjungi tempat-tempat ziarah. Tadi kan sudah satu tuh satu tempat. Tapi juga sebelumnya untuk disarankan mengunjungi ke tempat pintu-pintu gereja indukasi yang ditetapkan oleh Keuskupan Purwokerto yang tadi Purworejo, Keuskupan Purwokerto sama Tegal. Jadi nanti supaya aksi yang pertemuan keempat itu menjadi bisa dikonsep oleh masing-masing pembina begitu Romo. ya, Nun. bahkan saya mau mengatakan demikian. Jadi, eh, ziarah pintu jubileum itu kan salah satu. Tetapi ada yang kedua yang lebih lengkap adalah ikut misa jubileumnya. Jangan lupa. Nah, saya merasa misa jubileumnya itu salah satunya yang bisa diusahakan adalah dengan hadir di sini. Cuma Mas Julius, ini dalam diskusi sedikit bocoran saja. Kami itu masih memikirkan apakah mungkin ya menampung sekian banyak OMK dan PIR. Karena ini untuk PIR dan OMK loh ya, ini usia remaja dan OMK. Jadi dari usia SMP, sorry, SD kelas 10, SD kelas 4 sampai
umur 35, jadi umur 10 sampai 35 itu sekeuskupan. Saya takutnya itu tidak cukup untuk menampung sekian banyak orang. Maka ini bisa menjadi alternatif ya. Tidak harus, tetapi bisa menjadi alternatif. Atau misalnya mau ziarah di lain waktu itu juga bisa. Tetapi yang misa jubiliumnya itu di tanggal 4. Ketentuannya nanti baru akan disampaikan kemudian lewat Komisi Kepemudaan dan Komisi KKI. Jadi harap sabar menunggu, alon-alon asal pulang pun. Sabar, sabar, begitu ya. Karena masih mau saya garap dengan Romo Juas. Karena kami masih memikirkan soal pasti antusiasmenya besar, gitu ya. Untuk Dekanat Tengah sendiri saya menduga untuk paroki sekitar kayak Katedral Santo Yosef Purwokerto lalu kemudian Purbalingga itu bisa memberangkatkan kalau mau ya pakai apa pickup gitu mungkin ya bisa 2 3 pickup gitu ya. Itu baru yang di wilayah Jakarta Tengah ya, belum yang di yang lain-lain karena ini event kumpul anak-anak muda begitu ya. Jadi mau dikemas seperti apa itu kemarin sih ada ide melibatkan paroki 3 paroki terdekat untuk ikut menyelenggarakan event ini. Tapi masih masih diskusi. Saya belum berani cerita banyak soal itu. Baik Romo, terima kasih informasinya. Oke. Baik, sudah cukup. Kalau sudah cukup, mari kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan doa singkat. Kita mohon bersama-sama agar kita senantiasa diberikan kerahiman dari Tuhan. Kita akan berdoa jubilium, tidak usah di-unmute semua, nanti malah apa namanya saling tumpang tindih. Biar saya saja yang ikut mendoakan. Romo, Ya, mohon izin nanti setelah doa selesai bisa foto bersama dulu untuk on cam ya Romo. oke, baik. Ini siapa tadi? Iin ya. Nike. Oh, Nike, oh ya, ya baik, baik, Ya. baik. Ini ya, tahun doa jubilium ini. Nah ini, ya, teman-teman, mari kita berdoa di dalam hati kalian masing-masing. Akan saya pimpin agar teman-teman senantiasa diberikan rahmat untuk mendapatkan rahmat dari tahun jubilium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, yang membangkitkan pengharapan mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Semoga teman-teman senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita on cam dulu. Kita foto bersama. Teman-teman sampai ya saya di belakang saya. Bentar. Ya. Satu, dua. Sebentar. Aku Rum. Belum. Dena nggak kelihatan. Nah, Ya. Satu, dua, tiga. Setelah Ibu Justin sapa kuwi ra Satu, ketok. dua, tiga. Iya. Mau batch dua Oh, Pak sekarang. John. Satu, dua, tiga.
Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat berdoa, selamat bersiarah. Tuhan memberkati. Gila, Amin. Amin, Tuhan memberkati. boleh live group, live meeting. Terima kasih, Romo. Halo, halo, halo. Halo, malam. Halo, Cak. Halo, halo. Jangan dulu. Cilacap. Halo, 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 halo. Halo Cilacap, apa kabar? Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Selamat malam. Kita pribadi ya, guys ya. Orang nih. Kita, udah ya? Ya, udah. Dadah. Dadah. Dari Sonoto. Cilacap baru-baru.